Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir, NIM 183104198 dari kelas PJKR E 2018. Pada kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil PowerPoint yang telah saya buat, yaitu tentang sosiologi penjas dan olahraga. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Dari pengertian sosiologi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah, yang ketiga menurut para ahli. Yang pertama, secara bahasa. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios atau kawan dan logos atau ilmu. Jadi, sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan dan perkawanan. Yang kedua, sosiologi menurut istilah. Sosiologi ini dikemukakan oleh Auguste de Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Dalam bukunya menyebutkan sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga, menurut para ahli. Di sini saya mengambil contoh Alan Johnson. Alan Johnson berkata, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya. Ya, baik, kita melangkah ke slide selanjutnya, yaitu ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Yang kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi diselenggarakan sebagai bagian dari proses pemulihan kesehatan dan kebugaran. Yang ketiga, olahraga prestasi. Mengapa disebut olahraga prestasi? Karena sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Ya, slide selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi ini terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi, persoalan sejarah, dan masalah manajemen. Yang pertama, ekonomi, yaitu kegiatan usaha secara prinsip yang berhubungan dengan produksi, distribusi, atau pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah. Persoalan sejarah ini berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya yaitu usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat atau sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami dengan warganya. Ya, lanjut. Menurut Sarjono, sosiologi terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu mempelajari dan menyelidiki
tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Secara khusus ini yaitu mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dan dari suatu segi kehidupan tertentu. Ya, lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh sosiologi menurut Surjono. Yaitu yang pertama, sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan yang membahas tentang daerah kota. Yang kedua, sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan yaitu yang membahas tentang daerah desa. Yang ketiga, sosiologi hukum, di mana membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, sosiologi politik, membahas masyarakat dalam hubungannya dengan politik. Lanjut, yang kelima, sosiologi industri. Di sini membahas masyarakat dalam dunia industri. Dan yang terakhir adalah sosiologi pembangunan, di mana membahas masyarakat dalam suatu pembangunan. Ya, beralih ke slide selanjutnya. Di sini adalah definisi sosiologi. Definisi sosiologi di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sosial, yang kedua sosialisasi, dan yang ketiga sosiologi. Yang pertama sosial. Dari sosial ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama struktur sosial, yang kedua diferensiasi sosial, dan yang ketiga integrasi sosial. Yang kedua, sosialisasi, yaitu sebuah proses penamaan atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Lanjut, yang ketiga adalah sosiologi. Sosiologi adalah terbagi menjadi 2 kata, yaitu sosios yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu. Baik, kita lanjut. Slide selanjutnya. Di sini tercantum kajian ilmu olahraga makro dan mikro. Maksudnya, kajian ilmu olahraga yaitu dapat dilakukan dalam frekuensi dan integritas yang tinggi, baik secara makro maupun secara mikro. Ya, selanjutnya bidang kajian sosiologi olahraga. Ada 3 nama yang menyatakan, yaitu yang pertama Heisemann, menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi sistem sosial dan masalah figur sosial. Yang kedua, Plessner, yang menyatakan dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang bagus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompetensi. Yang ketiga, Phillips dan Metge, yang menyatakan dalam buku Women and Sport mengurai tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Lanjut, wanita dan olahraga. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu kesempatan baru, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga aktivitas wanita, yang keempat kesehatan kebugaran jasmani,
Dan yang terakhir adalah pemberian penghargaan. Tipe sosialisasi terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara seperti pendidikan di sekolah maupun pendidikan militer. Yang kedua, informal terjadi di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Proses sosialisasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, agen sosial memiliki dua faktor, yaitu proses untuk memperlakukan anak pria dan wanita dalam cara yang berbeda. Yang kedua, situasi sosial berpengaruh terhadap partisipasi dalam olahraga dan keterampilan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, karakteristik personal. Anak tentang kemampuannya dalam olahraga dianggap berpengaruh terhadap keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Ya, kita lanjut. Pengaruh negatif dalam kegiatan sosiologi olahraga, yaitu yang pertama, gelisah. Yang kedua, takut. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah marah. Adapun pengaruh positif dalam kegiatan olahraga, yaitu yang pertama, nilai dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi dengan media hiburan, pengisi waktu luang, senam, dan rekreasi. Yang kedua, fair play. Olahraga dengan segala aspek dan dimensinya, lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan dan kompetensi, harus disertai dengan sikap dan perilaku berdasarkan kesabaran moral. Lanjut, yang ketiga, kontrol sosial. Berasal dari kata social control, sistem pengendalian sosial dalam percakapan sehari-hari, diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparat-aparatnya. Yang keempat, sosialisasi membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Yang terakhir, yang kelima, perubahan sosial. Perubahan sosial terbagi atas beberapa aspek, yaitu yang pertama, interaksi sosial, yang kedua, asimilasi, dan yang ketiga, gerak sosial. Ya, baik, itulah materi tentang sosiologi penjas dan olahraga yang sempat saya paparkan. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan, yaitu olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai, norma, dan pranata lembaga. Kajian sosiologi yang berkaitan dengan kelompok sosiologi dapat dikenakan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal, yakni situasi, kondisi, dan struktur, serta fungsi
kelompok olahraga. Syarat dengan situasi dan kondisi yang kental akan persaingan dan tata aturan yang relatif ketat sehingga tercipta rasa senang, santai, dan gembira. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.